Halo, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Sambil ini ya kak, kita tunggu 5 menit lagi nanti supaya kakak-kakak yang lain bisa masuk. Kita tunggu 5 menit sebentar.
Oke, kakak-kakak semua, kita sambil nunggu yang lain, kita buka dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK tahun 2024 semuanya. Pada siang hari ini kita mulai acara pelatihan yang insya Allah akan kita lalui bersama, kita belajar bersama nanti untuk selama 3 bulan ke depan kakak-kakak semuanya. Nanti kita perkenalan dulu hari ini, terus kemudian nanti ada kita belajar apa itu refleksi. Tapi sebelum masuk materi hari ini kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Wahid. Kemudian alamat saya di Wates. Mungkin ada kakak-kakak semuanya nanti yang lewat Wates bisa mampir atau kita ketemu di jalan, kita bisa say hello. Yang saya tekankan di sini kakak-kakak semuanya, saya di sini bukan narasumber, saya di sini cuma fasilitator. Nanti mungkin dan pasti saya yang akan belajar banyak dengan kakak-kakak semuanya, dengan pengalaman kakak-kakak semuanya yang sudah berpengalaman dalam mengajar, dan mungkin dari beberapa kakak-kakak ini sudah guru penggerak, sedangkan saya guru penggerak juga belum. Nanti pastinya saya yang akan banyak belajar ke kakak-kakak semuanya. Kemudian instansi saya di SMK Negeri 1 Samigalo. Perjalanan ke sekolahan cukup jauh, melewati gunung dan lembah. Terus kemudian hari ini kita nanti enjoy saja ya kakak-kakak semuanya. Yang penting nanti pembelajaran kita bisa tersampaikan, materi bisa tersampaikan. Kedengaran ya suara saya kakak-kakak semuanya, mohon maaf. Halo? Terdengar. Ya, terdengar. Oke, Kak. Ya. Ya. Kemudian mohon maaf sekali, mungkin dari peserta ini mungkin ada yang sudah lebih senior dari saya. Mohon maaf, saya mungkin hari ini memanggilnya kakak-kakak karena memang perintah dari BPGB kita untuk memanggil peserta ini kakak-kakak. Begitu juga nanti kakak-kakak semua untuk memanggil saya juga kak, mungkin walaupun saya masih belajar di sini ya, seperti itu. Terus aktivitas saya mengajar, kemudian hobi saya olahraga sepak bola. Mungkin dari kakak-kakak semua yang nanti punya klub bola tapi yang fun-fun, yang tua-tua, jangan yang muda dah nggak kuat, nanti bisa diajak. Kemudian lari, saya lari 1 minggu bisa 3 sampai 5 kali setiap, kalau nggak sore ya malam di treadmill. Kemudian memancing, ya memancing ini sekarang sudah aktivitas yang mulai susah dilakukan karena di Samigalo jauh sekali, jadi sampai rumah udah capek, kemudian tidur. Saya alumni UNJ. Terus kalau saya lihat-lihat kakak-kakak ini sepertinya domisilinya banyak di Jogja. Saya rasa juga banyak alumni UNJ ya. Nanti karena kita kayaknya sepertinya banyak alumni UNJ, saya rasa kita nanti akan banyak persamaan dalam persamaan persepsi tentang ilmu olahraga dan ilmu pendidikan. Karena kita dari satu rumah yang sama, dapur yang sama, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya rasa tidak keluar dari pakemnya. Kemudian saya sudah perkenalan, nanti gantian kakak-kakak semuanya silahkan perkenalan, nanti kakak-kakak semuanya memperkenalkan diri, menulis di kolom chat Jimit ini. Silahkan kakak-kakak tulis nama, kemudian
nama hewan atau hewan, salah satu hewan yang mendeskripsikan atau menggambarkan jati diri kakak semuanya. Contohnya misalnya saya Ahmad Nur Wahid, misalnya kambing, karena sering dikorbankan atau seperti itu ya semuanya. Nanti silahkan ditulis, saya kasih waktu 3 menit, silahkan dimulai kakak-kakak. Teman-teman, apakah suara saya jelas? Enggak ya? Gimana kak Neng? Suara saya jelas badan? Insya Allah jelas, jelas. Oh iya, kalau Nggih, misalkan jelas terus nanti kalau misalkan saya mau kenapa-napa tuh nggak ada apa ya nggih, yang lain gitu. nggih, nggih, siap. Soalnya ini tadi Jelas kok kak. agak error Nggih. speaker. Tadi apa nggak Pak? Kak, apa ya panggilnya gimana nih? Nulis ini kak di kolom ini, di kolom chat di Gimit itu kan ada fitur kolom chat, nanti ditulis nama, Oh kolam chat kemudian ini ya, maaf. ya salah satu hewan yang menggambarkan kakak. Seperti itu Oh kak. iya, Nggih, oke. nggih, Terima saya akan kasih. nggih, 3 menit nggih. Oh iya. Ya udah masuk Kak Denny tes. Silahkan ditulis.
Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih yang sudah menulis. Sudah eh, Kak Neng Nurhana, Kak Denny, Kak, baru dua orang ya. Yes. Yang Itu lain nomor satu silahkan enggak sih? untuk gimana Kak? Itu hewannya tuh seperti itu atau kesukaan sih itu? Bebas yang menggambarkan jati diri Kak Neng, misalnya Kak Neng apa ya, misalnya burung elang atau karena sering Oh iya. terbang dan kuat atau gimana gitu. Iya. Ya 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 ya. Oke oke, oke. Ya sudah. Nah, coba Kak Neng Nurhana ini Neng Nurhana eh, hewannya elang. Nah, coba dideskripsikan kenapa kok elang Kak Neng Oh Nurhana, ya, oke. silahkan Kak elang Kak Neng. Saya itu kalau suka elang itu, bukan suka deh, kalau menggambarkan elang itu gimana ya? Elang itu memiliki apa ya lah jelas sih, bingung nih. Kok Ini saya bingung pakai Mas? bahasa Jawa nih, pada tahu nggak ya? Nggak apa-apa, kita enjoy aja. Ngobrolnya itu kayak saya Iya, karena sering apa ya, sering zoom lewat dulu-dulu kan guru penggerak itu toh, jadi saya seringnya iya, kalau misal zoom kayak gini kayak sambil keguyon gitu loh. iya, iya. Nggak apa-apa, di sini kita belajar Elang bersama. itu kak pergi-pergi elangnya. Setelah kita pergi-pergi ya, habis pergi dari Kalimantan, Kak Neng Nurhana Ya, ini habis dari tahu Kalimantan. sampai Kalimantan ya kan. Panggilan, Ya, panggilannya apa Kak Nurhana? Hana, panggilannya Hana. Oh, Kak Kalau Hana. Neng itu kan sebenarnya kan saya ini sekalian saya sambil perkenalan aja bagaimana? Silakan, karena memang Oke. materinya Nah, perkenalan, silakan diperkenalkan Kak Neng. oke, nama saya Neng Nurhana. Saya dari TK Abandekso Kalibawang, Banjar Arum Kalibawang. Iya. Nah, panggilannya saya Hana. Kalau Neng Nurhana itu kan, Neng itu kan kalau aslinya saya itu kan Jawa Barat, Neng itu kan dari Oh, sana. iya, iya. Tapi udah lancar bahasa ini ya, bahasa Jawa gitu. Kak Oh Neng, sudah ini lancar Kak bahasa Neng. Jawa saya, Oh iya, alhamdulillah. Pakai bahasa Jawa alhamdulillah. saja atau bahasa Indonesia saya lebih itu Ya, paham. iya. Panggilannya Hana, jadi guru TK di TK Abandeksa sudah dari tahun 2020. Sebelumnya saya ngajar di Magelang. Oh, di Magelang. Oh, Ya, saya ngajar di Magelang dari tahun 2009 sampai tahun 2019. kok bisa di Indekso ini? Apa dapat suami Oh, orang bisa didekno Kalibawang? karena Indah aja ikut suami. Oh iya, Ya, oke. ya. Itu apa lagi, Pak? Oke, hobinya apa ini Kak Hana ini selain Oh, terbang ke luar pulau? hobinya. Hobinya saya olahraga, masak, Wah, lagi iya. eh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, terima kasih Kak Hana. Ya, Terima kasih atas perkenalannya. Silahkan Kak Hana tunjuk salah satu oke, temannya saya untuk tunjuk. memperkenalkan diri. Oke, saya tunjuk Denny Tias Cahyono. Nah, Oke, silahkan Kak Denny. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Denny, apakah ada di TKP? Halo, halo. Monggo Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kok Ini belum kameranya terlihat? nggak bisa tapi nggih. Oh, nggih, nggak apa-apa, nggak apa. Gitu, perkenalan, nama saya Denny Tias Iscahyono. Panggilannya Denny. Rumah saya Karangtengah Kidul, Margosari, Pengasih, Kulon Progo. Nggih, Tepatnya di depan SMK 2 Pengasih, STM kalau ada yang tahu. dekat ini ya, dekat Bagus ya. Ya, bagus Oh, ke nggih. selatan yuk masuk Nggih. ke barat. Oh, nggih. Ngajar di mana Kak Denny? Saya di SMP IT Ibnu Mas'ud Oh, nggih. di Beji. Oh, Masud, nggih, nggih. Hewannya apa ini? Ikan. Kenapa ikan Kak Denny? Kan karena dilihat indah. Apa suka yang licin-licin? Iya, seperti itu. Indah dan suka menyelam. Suka menyelam ya, menyelami hatinya. Nah, menyelami hati seseorang. Tapi Iya. hanya satu yang diselami. Nggih. Hobinya apa ini Kak Denny? Hobi olahraga. Tenis lapangan biasanya saya. Oh, tenis lapangan, Mas. Mantap ini. Olahraganya para elit global. Iya. Cedak sama lapangan tuh karena. Nggih. Oke, masih ada lagi Kak Denny? Sampun cekap Oke, perkenalan silakan. diri saya. Ya, Kak Denny tunjuk temannya lagi untuk perkenalan. Siapa Kak Denny? Silakan. Faisal Yuliawan. Nggih, Kak Faisal, silakan. Monggo Kak Faisal. Faisal. Saya admin, Kak. Mohon maaf. Oh iya, maaf. Pak Faisal ini admin. Maaf lupa Kak Faisal. Silakan Kak Faisal. Selain Kak Faisal. Iya, sorry Kak Faisal. Kak Denny. Kak Dwi Lis. Kak Dwi, silakan Kak Dwi Lestari ya, Kak Dwi Lestari. Monggo Kak Dwi. Halo. Nggih, monggo. Halo. Halo. Masuk Bu. enggak? Masuk, sampun masuk Kak Dwi. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Alamat saya di Tanggulangin, Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo. Nggih. Terus hewan sebagai gambaran saya kucing. Kucing, nggih. Kenapa kok kucing Kak Dwi? Karena kucing hewan yang ramah, bisa bersama siapa saja. Nggih. Ya itu aja kenalan dari saya. Karena suka, kalau kucing kan seringnya disayang-sayang orang juga nggih Kak Dwi. Jadi ramah dan disayang. Ramah ya. Nggih, tau di mana Kak Dwi? Apa? Ngajarnya di mana? Saya ngajarnya di SD Negeri 2 Nanggulan. Oh, nggih di SD Negeri 2 Nanggulan. Kebanyakan SD ya ini ya untuk di grup ini. Mungkin nanti kita bisa saling tukar pendapat, tukar ilmu mungkin dengan yang TK. Saya juga belum pernah mengajar TK, nanti banyak dapat ilmu dari yang TK, dari yang SD dan SMP, SMA juga. Mungkin satu lagi sambil kita jalan, silakan Kak Dwi untuk perkenalan, silakan satu temannya, nanti terus kita menuju agenda selanjutnya. Silakan, pinten Kak Dwi. Apa ya? Suhartati ini tuh. Nggih, monggo Kak Suhartati, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suhartati dari SD Negeri 1 Balong. Alamat saya di Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. Nggih. Iya. Satu balong nggih, satu balong itu Pak Ardi nggih. Wonten Pak Ardi nggih sana nggih. Gimana? Tepang Pak Ardi Julian Nugroho. nggih, wonten nggih. Ya, satu Nggih, sekolah. salam kagem Pak Ardi. Oh Menawi iya, kepanggih Bu. iya. Insya Allah disampaikan. Nggih. Ininya napa Bu? Kak, sorry karena nggak terbiasa manggil Kak ini jadi agak Sama saja. Hewan apa yang mendeskripsikan atau menggambarkan Kak Suhartati? Apa? Maaf. Hewan yang menggambarkan jati diri jenengan. Apa ya? Mungkin orang lain yang bisa milih saya, Kak. Saya nggak bisa milih diri. Gimana? Putus-putus Kak, mohon maaf. Betul masuk ya, mungkin jaringan gitu. Kadang suaranya kecil. Dalam? Kadang suaranya nggak begitu keras di sini. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa. Karena saya juga nanti pasti akan ada masalah yang sama mungkin. Tapi ya semoga tempatnya lancar. Tapi ya kemarin saya sebagai peserta juga sama. Kadang masuk, kadang keluar, nggak ada jaringan. Ngomong juga kadang nggak ada suaranya. Satu lagi ya, ini Kak Alif, silakan Kak Alif, apakah ada Kak Alif, silakan perkenalan. Terima kasih Bu Kak Suhartati. Sama-sama, Kak. Halo Kak Alif. Halo, cek. Oke, luar biasa ini Kak Alif, ternyata buaya ini. Silahkan dijelaskan ya Kak Alif. Suaranya masuk nggak? Ya. Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Yoga Pangestu. Bisa dipanggil hanya kalau anak-anak Alif. Saya ngajar di SDIT Budi Mulyo. SDIT Budi Mulyo. SDIT Budi Mulyo nglothak Kaliagung. Banteng kan niku lho. Oh, Kaliagung, nggih. Nggih. Di nglothak Kenapa Kaliagung. buaya ini Kak Alif? Karena sifatnya itu yang gimana ya? Predator. Oh, predator. Iya. Buaya itu kalau tidak diganggu dia tidak akan menyerang lebih dahulu. Tapi kalau diganggu pasti akan menyerang. Nah, juga bisa menyerang kelompoknya yang lain. Tapi kalau buaya itu kalau mencari mangsa juga menyerang loh Kak Alif. Ya itu pilihan karena untuk mempertahankan hidup. Oh, enggak hidup. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Kak Alif, hobinya apa ini? Kak Alif? Bisa ya olahraga. Olahraganya apa? Sepak takraw. Oh, sepak takraw. Iya. Domisilinya di Pandoan ya? Iya. Oh, saya dulu sering kalau mainnya di sana, main dulu di Dabrik, lapangan Dabrik, sering ke sana. Oh iya, lapangan ada di sana. Panduan itu siapa ya, lupa ya. Budi ya. Alan itu juga yang fotografer. Oh iya. Fotografer Mas Alan.
Masih ada yang disampaikan Kak Alif? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Oke, saya coba share screen dulu ya kakak-kakak semuanya. Sudah masuk kakak-kakak semuanya share screen saya? Halo? Sudah. Oke, sudah. Tapi tinggal besarin aja. Ya. Nah, ini agenda kita untuk hari ini, kakak-kakak semuanya. Hari ini kita materinya orientasi 1 jam pelajaran, kemudian nanti ada modul 1.1 tentang refleksi. Ya, yang pertama perkenalan kita sudah, nanti kita sambil jalan, kemudian nanti pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, pengantar melakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta sambil jalan dan sudah dilakukan tadi. Kemudian modul 1.1, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi? 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. Analisis cerita, kemudian refleksi dan foto bersama. Gini ya kakak, nanti kita setiap awal dan akhir kita ada foto bersama. Nanti silakan bisa dihidupkan kameranya, mungkin kameranya yang tidak trouble. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, dan kakak-kakak semuanya silahkan kita silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan bisa dimulai dari sekarang, saya kasih waktu 7 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan dimulai.
Oke, di waktu 7 menit ya kakak-kakak, karena ini kita semua kan pengajar atau pengampu guru PJOK. Jadi nanti eh, tapi silahkan ditulis harap itu tujuannya ada pelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa. Monggo yang baru masuk silahkan bisa menulis Kak di ini pertanyaannya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah di kolom chat saja.
Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oh, jawabannya udah luar biasa semuanya. Dari kakak-kakak semua ini, saya kok optimal ya, dari pelatihan ini kita bisa berjalan dengan lancar. Karena setelah saya baca dari jawaban kakak-kakak semua ini, kita sudah satu tujuan. Kedepannya kita sudah satu tujuan, saya tidak susah-susah untuk menyamakan persepsi. Karena dari kakak-kakak ini tidak ada yang menuliskan PJOK untuk prestasi. Dari kakak-kakak ini kebanyakan untuk banyak yang PJOK untuk kebugaran dari Kak Alif agar siswa dapat menjaga kebugaran jasmani menggunakan kemampuan ini dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pak Jumadi, supaya anak-anak sehat berkarakter. Kemudian Kak Denny mengeluarkan energi yang ada pada siswa sehingga siswa bisa menjadi lebih fresh dan bugar. Kak Denny coba silahkan, maksudnya gimana ini untuk mengeluarkan energi pada siswa sehingga siswa bisa menjadi lebih fresh dan bugar. Silahkan Kak Denny. Ya Mas, Kak, karena siswa itu kan kalau siswa yang pelajaran di kelas itu rame, itu dia tuh punya banyak energi gitu loh. Energi fisik maksudnya. Yeah. Ya, harus disalurkan. Nah, penyalurannya itu dengan olahraga, dengan kegiatan PJOK, pembelajaran PJOK, supaya bisa dia lebih tenang gitu. Karena kalau orang yang punya banyak energi tapi hanya belajar di papan tulis, di laptop, itu hawanya itu nggak nyaman seperti itu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Kak Denny. Kak Novia mengembangkan kemampuan anak dalam segala hal, fisik, psikis, mental, sosial. Kak Gadang, sosial media untuk mendorong perkembangan pertumbuhan fisik, psikis, dan keterampilan gerak. Kak Novia coba jelaskan maksudnya Kak Novia ini seperti apa, mungkin lebih spesifik lagi. Silakan Kak Novia. Halo, cek. Jadi, masuk. Silakan Halo, Kak ya, Novia. masuk ya. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin maksud saya begini, Cek. Kalau dalam olahraga itu kan anak-anak bergerak bebas, ya. Jadi itu bisa melatih fisiknya. Selain itu, ketika dalam permainan kan itu juga melatih kerjasamanya, melatih mentalnya. Kalau misalnya kalah, menerima kekalahannya seperti itu. Yang menang juga nggak boleh sombong. Jadi dari berbagai karakternya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Kak Novia, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, benar sekali. Dari jawaban-jawaban itu sudah satu tujuan, kita nggak ada yang untuk berprestasi. Kita bisa lihat grafiknya di sini di Asian Games 40 tahun terakhir. Terlihat ya kakak-kakak semuanya. Dari screen saya. Apakah terlihat? Terus di sana kan Halo. Lihat buatan J. Ya,
Terlihat Kak. Terlihat Oke, Kak. terima kasih. Ya, dari 40 terakhir terbukti ya prestasi olahraga di mohon maaf ada yang bocor ininya. Pak Hari niku, Pak Hari. Pak Hari Sunario. Dari grafik ini terbukti prestasi kita meningkat, malah cenderung grafiknya turun di data perkembangan 40 terakhir ini. PJOK memang menyumbang, harusnya kan grafiknya naik. Nah, karena kalau untuk PJOK untuk prestasi pelajaran untuk prestasi harusnya ini grafiknya naik, tetapi terbukti ini tidak naik. Berarti kalau prestasi itu harusnya memang sudah ada wadahnya sendiri kakak-kakak semuanya, seperti di klub atau di komunitas. Nah, itu untuk yang fokus untuk prestasi. Jadi untuk PJOK ini diharapkan nanti kakak-kakak semuanya tidak untuk prestasi ya. Mungkin kalau misalnya waktu O2SN itu jam olahraga, kakak-kakak semuanya ngajar olahraga, tapi karena mau ada lomba O2SN atau lomba-lomba yang lain, cuma fokus 1-2 anak yang diajari untuk persiapan lomba, dan malah mengakibatkan anak-anak yang harusnya dapat pelajaran olahraga itu tidak difasilitasi dalam pembelajarannya. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian PJOK sebagai hiburan, bisa PJOK itu bisa sebagai hiburan, tetapi di sini tidak hanya pure untuk hiburan saja kakak semuanya. Jadi PJOK itu nanti bisa untuk hiburan, tetapi makna dari olahraganya itu, makna pelajaran olahraga itu jangan sampai hilang. Kemudian yang terakhir, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ini banyak sekali tadi ya dari kakak-kakak semuanya ini menjawab PJOK untuk kebugaran. Ternyata dalam pelaksanaan kita dalam pembelajaran di sekolah masih banyak belum menyentuh untuk kebugaran ini ya kakak-kakak semuanya. Apalagi mungkin yang di SD nanti biasanya malah jam olahraga dipakai untuk kerja bakti atau aktivitas yang lain. Nah itu kan nanti nggak tercapai. Mungkin masih ada yang dari kakak-kakak semuanya SD-nya untuk waktu jam olahraga dipakai untuk kerja bakti aja, itu masih ada nggak kakak-kakak semuanya? Yang SD, Kak Denny? Kadang-kadang masih. Iya ya, oke. Gitu, ya. Apa? Oke, diharapkan nanti setelah kita mengikuti belajar bersama-sama ini, nanti diharapkan sudah tidak terjadi lagi, karena memang kita itu mengajar olahraga itu dipandang sebelah mata oleh teman-teman guru kita yang lain. Nah ini setelah kita mengikuti pelatihan ini, diharapkan nanti kita itu tidak dipandang sebelah mata lagi, karena dalam PJOK itu sebenarnya sangat sangat bermanfaat lah untuk anak-anak. Yang diharapkan nanti kalau kebugarannya tercapai, nanti PJOK itu tidak hanya untuk kebugaran saja, tapi nanti setelah lulus, setelah tidak sekolah lagi, diharapkan nanti masih gaya hidup sehat itu masih berlanjut sepanjang hayat kakak. Oke, tantangan utama PJOK. Nah, yang pertama ini kita krisis identitas. Kita mendefinisikan siapa diri kita
dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nggih, Mbak wingi lho diseminasi ke lho. Kemudian Didaftar ya aku, Mbak. yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best Sak interest of mampuku aku tak nggo the nambah child. wawasan. Yang ketiga, krisis fokus, terlalu banyak bidang studi yang terfragmentasi, terlalu Sampai banyak malam kok tujuan, barang wonten terlalu nggih. banyak Padahal capaian. kok Nah, kita ini krisis fokus, kakak-kakak semuanya. Kita tuh terlalu banyak tujuan, tapi malah kebanyakan nggak tercapai. Nah, kita itu membutuhkan rekonseptualisasi PJOK untuk pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan secara aktif. Jadi nggak hanya ketika anak-anak olahraga itu nggak hanya cuma dia senang-senang, dia lempar asal lempar, tapi dia harus mendapatkan nikmatnya ini, nikmat dan manfaatnya waktu olahraga. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, ini involving versus engaging, terus having fun versus enjoying. Nah, ini diharapkan nanti tidak cuma bersenang-senang, tapi menikmati gerakannya. Engaging tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen, berperan. Jadi anak-anak harus punya komitmen dan semuanya berperan dalam pembelajaran PJOK tersebut. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau murid. Nah, ini diharapkan nanti kita setelah mengikuti ini, kita bisa memfasilitasi siswa-siswa kita untuk belajar. Dan mungkin dari kita banyak yang dulu mengajar kita terlalu, jadi kita yang dominan. Nah, itu nanti diharapkan kita nggak terlalu dominan, kita nggak terlalu capek, nanti anak-anak udah bisa berjalan sedikit instruksinya, tapi anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran PJOK tersebut. Praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini harapannya pembelajaran untuk peserta didik, semua peserta didik, dengan eksklusif. Pembelajaran PJOK itu diharapkan nanti inklusif. Karena kalau yang sekarang itu kebanyakan di pelajaran PJOK itu mungkin bahkan terjadi di sekolah saya yang di SMK, eksklusif gender. Misalnya olahraga sepak bola itu kan olahraganya anak laki-laki, Pak. Misalnya seperti itu. Kalau senam olahraganya cewek. Kadang kalau olahraga sepak bola anak-anak ini nggak mau, kalau yang cewek-cewek mama berteduh, terus kemudian jajan, seperti itu ya bentuknya. Dan yang terakhir, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, pengantar untuk melakukan modul titik satu. Nah, ini nanti kakak-kakak ada tugas untuk sebelum luring. Nah, nanti bisa dipersiapkan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan praktekkan pembelajaran PJOK. Tugas Bapak Ibu merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran.
Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan Bapak atau Ibu sedang lakukan. Nah, ini teknisnya. Nanti silakan kakak-kakak silakan mulai dipersiapkan dari sekarang biar waktunya nanti nggak mepet. Praktekkan kegiatan pembelajaran berdurasi 30 menit secara natural dan dimulai kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Direkam praktek pengajar tersebut secara utuh dan tanpa editan. Tanpa editan ya kakak-kakak, silakan nanti 30 menit, minimal 30 menit, dan maksimal juga jangan terlalu melenceng jauh, ini 35 atau 32. Kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki, meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar apapun teknik pengambilan gambarnya. Keseluruhan peserta didik dalam satu kelas secara terekam secara visual, harus terekam secara visual. 3, suara guru harus terekam jelas. Nah, misalnya ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon, bukan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Gmeet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Unggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan, batas waktunya ini tanggal 8, gelombang 1 8 Oktober 2024 pada elaborasi isi modul 2.1. Seperti itu ya kakak-kakak, silahkan kakak-kakak nanti mulai besok atau kapan, yang penting sebelum tanggal 8 Oktober ini sudah dikumpulkan video pembelajarannya, praktek mengajarnya. Ini kan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan sebagai pengajar, jadi saya rasa tidak ada kesulitan karena ini tanpa edit. Nanti silahkan, terus ini kan sifatnya nanti untuk kita bedah, kita belajar bersama-sama waktu luring nanti di gym kalau nggak salah. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak semuanya untuk sesi ini, untuk yang pembuatan video. Iya, monggo. Kak Hana. Oh ya. Jadinya kalau Silakan. itu kan 30 menit. Itu olahraga Mohon maaf, kecil sekali Kak Hana, coba dinaikkan suaranya. tidak? Oke, silakan. Kalau di TK itu kalau 30 menit sesuai pembelajaran yang di TK atau bagaimana? Iya Kak, iya sesuai pembelajaran di TK. Karena saya juga kurang, ini mohon maaf ya, kurang kalau di TK itu aktivitasnya olahraga seperti apa kan saya juga belum mengerti gitu ya. Nanti yang penting karena buat itu aja sesuai RPP-nya seperti apa, nanti pembelajarannya itu videonya 30 menit. Kemudian kita bareng-bareng nanti sudah boleh. Ya, kalau di TK itu kan pembelajaran olahraganya itu kan sambil bermain game. Nah, itu bisa enggak? Nggih. Bisa. Halo, bisa enggak? Halo.
Bisa, tapi agak putus-putus. Coba diulangi, mohon maaf. Oh iya. Kalau pembelajaran di TK itu kan olahraganya sambil bermain. Nah, kalau yang dilakukan seperti itu masuk tidak? Masuk Kak, masuk. Karena yang dibutuhkan ini kan memang misalnya di TK pembelajarannya seperti di SD ya, itu kan juga banyak bermain dan mungkin baru gerak lokomotor dan lokomotor manipulatif seperti itu bisa nanti dimasukkan sesuai materi TK-nya itu aja. Oh iya. Oke. Seperti itu Kak Hana. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yang lain? Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Nggak apa-apa dengan Bu Sumini. Wis sesuk ya, ben aku ya aku lho tak tileki iki. Tuh, kok bunyi gak? Oh, besok praya ya Mbak ya. Tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Sudah paham semuanya ya, kakak-kakak. Bisa aku diwakili ya Mbak PKWU. Halo, Pak Hari, mungkin ada yang ditanyakan? Pak Hari. Pak Hari. Kalau tidak ada, kalau tidak ada itu nanti diupload di LMS kakak-kakak semuanya. Kemudian untuk sekedar informasi aja untuk waktu kita Gmeet ini aksesnya tetap melalui link LMS ya semuanya, karena itu kan daftar hadirnya kalau kita udah masuk LMS itu berarti kita udah hadir gitu. Karena kalau nggak ngeklik kita nggak bisa mengerjakan modul yang di bawah-bawahnya kakak semuanya. Jadi kalau mau mengerjakan misalnya mau mengerjakan modul titik 2 itu kan kita harus menyelesaikan yang modul titik 1 itu dulu. Dan sering mungkin ya karena banyak kesibukan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyempatkan di sela-sela senggangnya untuk buka-buka LMS, karena saya sendiri pun kadang masih bingung kakak-kakak untuk penggunaan LMS ini seperti apa. Kalau nggak sering-sering buka, takutnya nanti kurang lancar. Saya pun sama masih belum lancar. Nanti itu kan di sana nanti ada daftar tugasnya di sana, kalendernya nanti kalendernya sudah di share Kak Faisal di grup itu, nanti bisa dilihat schedule kita itu kapan ada, misalnya tatap maya kapan, terus dalam pengumpulan tugasnya apa aja, nanti bisa cek di situ. Oke, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PKG PJOK. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan dan tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita menciptakan pembelajaran bermakna dan berharga. Mohon maaf kakak-kakak ini sudah bisa menggunakan Jamboard. Kalau belum bisa, nanti kita lewat chat dulu aja untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, mohon maaf, hari Rabu kita sudah mulai menggunakan Jamboard. Nanti kakak-kakak bisa belajar lewat di rumah lewat YouTube atau apa, biasanya malah lebih cepat bisa.
kemudian Figma, karena Jamboard ini 1 Oktober udah nggak bisa digunakan kan. Kakak-kakak semuanya silahkan untuk mohon maaf ini. Memetakan harapan dan khawatiran apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini, kemudian tantangannya dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian, dan terakhir bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangannya. Silahkan kakak-kakak jawab di chat di meet ini dulu aja, nggak apa-apa, nanti silahkan dijawab. Saya kasih waktu 6 menit kakak semuanya. Oke, udah cukup ya, semuanya sudah menjawab.
eh, Kak Neng, Kak Hana harapannya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, harapannya pengetahuan berkembang, dapat terapan dalam gitu, negara mendapatkan pemberdayaan, karakter positif, pertambahan ilmu, tantangan dalam mencapai harapan keterbatasan, tantangan banyak tugas, kontribusi, program bukan motivasi siswa, aktivitas peralatan, meningkatkan pengetahuan tentang kegiatan Kak Alif coba bisa dijelaskan ini harapan dan tantangannya seperti apa? Silakan Kak Alif. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan saya dan wawasan tentang bagaimana pembelajaran PJOK yang baik dan bermakna dan berpusat pada siswa dan bisa diterapkan nanti saat pembelajaran. Tantangannya adalah manajemen waktu yang mungkin sering bertabrakan dengan kegiatan yang lain dan keterbatasan penerimaan materi karena melalui daring seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alfian. Mampu ini hampir sama ya, ininya apa tantangannya, manajemen waktu sama ya, Kak. Saya juga ini sebenarnya memanajemen waktu itu memang sangat susah Kak, sebenarnya. Saya awal pertama ikut ini juga rasanya itu udah, mohon maaf, kurang ini ya, dulu awal-awal kurang tertarik, tapi ternyata setelah mengikuti selama berjalannya waktu nggak terasa ternyata banyak manfaat dan ilmu yang kita dapatkan dari sini. Setidaknya misalnya ilmunya mungkin seperti saya ya yang diajar 3 bulan tapi ilmu yang terserap mungkin saya hanya bisa menyerap ilmu 20% bahkan mungkin nggak sampai, tapi setidaknya kita melalui lewat apa ini diklat ini. Jadi kalau kita nggak dapat ilmunya paling tidak kan, kalau saya itu dapat silaturahminya, silaturahmi dengan kakak-kakak semuanya, saya bisa berkenalan dengan kakak-kakak semuanya, bisa menjalin relasi seperti itu. Dan untuk waktu dan saya itu karena saya masih aktif di perwasitan juga, jadi memang kemarin itu saya sedikit cerita ya, di BPGB itu saya sebenarnya nggak yakin untuk jadi fasil ini karena ya saya itu nggak bisa IT, nggak bisa, terus daya tangkapnya juga nggak baik, kemudian sibuk di lapangan. Nah itu saya sempat ya, saya akan mengikuti sampai akhir sebagai peserta, tapi kemarin itu saya meminta untuk tidak untuk dijadikan fasilitator karena memang waktunya habis ya. Saya berangkat jam 6 sampai rumah setengah 5, setengah 5 tiduran 15 menit, kemudian jogging sampai maghrib, kalau maghrib nggak bisa jam 8. Nah itu kan kadang ya memang waktunya sudah habis ya Kak. Apalagi untuk kalau ini kan saya terpaksa harus belajar lagi karena saya harus saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi ini, mendampingi kakak-kakak semuanya dalam apa ya pembelajaran PKB PJOK ini ya kakak semuanya. Nah, saya juga merasa yang diajar ini udah hebat-hebat semua guru penggerak, saya belum, masa secara hati nurani kan saya belum belum layak lah seperti itu sebenarnya. Manajemen waktu
Semoga semuanya bisa ya, manajemen waktu kita, saya dan kakak-kakak semuanya bisa lancar nanti sampai akhir. Coba Kak Suwando Aga, silakan Kak Suwando Aga, maksudnya dari kontribusi untuk mencapai tujuan berperan aktif, silakan disampaikan. Oke, selamat sore, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi saya sempat salah menafsirkan yang saya tulis itu pembelajaran PJOK, tapi tidak apa-apa untuk yang PKG ini. Maaf ya, ini gangguan sinyal tempat saya. Tadi juga Enggak apa-apa. izin telat masuknya, berbagai kesibukan tadi sempat drop sinyalnya. Ini tentang apa tadi yang tanyakan tadi? Harapan Bapak Ibu yang ingin didapatkan selama pendidikan ini. Memang Tantangannya. gini ya Kak ya, tentang PKG ini memang kita ya semuanya punya kesibukan ya, tapi ini kesempatan untuk ya sharing, berbagi ini. Saya di SMP juga meskipun di kepengurusan provinsi maupun kabupaten, terserang tentang apa ya ini ilmu tentang kurikulum yang terbaru kita juga masih minim. Kita siap belajar dengan panjenengan Kak ini. Ini saya sebentar lagi juga pensiun. Tapi tidak apa-apa. Kapanpun, dimanapun, kalau ada kesempatan ya kita tetap semangat. Harapan kita ya kita nanti mendapatkan ilmu yang meskipun tinggal berapa saat ya mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita bagi pada teman-teman atau khususnya pada anak-anak kita. Itu Kak, harapan saya dapat ilmu yang bisa ditularkan gitu. Itu aja. Terima kasih. Matur suwun sangat Pak Suwando. Ini luar biasa ya Kak Suwando, ini juga bisa membuat apa ya, semacam cambuk bagi saya. Karena saya itu yang mungkin masih terbilang muda, tapi kalau untuk mengajar dan sebagainya itu sebenarnya masih males-malesan ya, apalagi untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Saya pun sama, tapi setelah hari ini saya bertemu Pak Suwando, ternyata membuka jendela saya bahwa belajar itu sampai sepanjang hayat. Bahkan Kak Suwando yang mungkin seperti yang diingin di Kak tadi ya, mau pensiun pun masih semangat untuk belajar. Iya betul. Mas, luar biasa itu. Insya Allah semangat. Sebisanya ya kita ikuti nanti. Di sini ini Kak, sifatnya belajar bareng-bareng karena saya juga masih jauh lah dari kakak-kakak semua yang di sini, pengalamannya yang luar biasa. Mungkin dari Kak Suwando kan sudah mengajar bertahun-tahun, menjalani lika-liku di dunia pendidikan yang kadang kurikulum itu setiap ganti menteri kan berubah gitu ya. Kita harus belajar lagi. Iya, betul. Seperti itu Kak Suwando. Terima kasih waktunya. Iya, sami-sami Kak. Oke ya, kesepakatan pembelajaran karena kita tadi belum disampaikan, kita sepakati yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpartisipasi penuh. Nah, ini saya harapkan nanti kakak-kakak semuanya kita sama-sama belajar, kita hadir sepenuhnya, yang mungkin di tatap disinkronus ataupun asinkronus nanti bisa belajar di sendiri, praktek LMS dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kamera dalam keadaan hidup on cam. Ini nanti kakak-kakak mungkin kalau yang tidak dalam kesibukan, mungkin baru sudah selesai mengajar atau tidak dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, baru dalam perjalanan ya tidak masalah. Off cam mungkin kalau sedang ngajar. Kalau misalnya nanti mungkin ada beberapa waktu gimit ini akan dilaksanakan malam, kalau nggak malam pagi, karena
mungkin nanti kalau ada kegiatan atau apa, mohon maaf nanti kita fleksibel, tapi insya Allah saya maksimalkan untuk kalau setelah ngajar mungkin jam 1 sampai jam 3 atau seperti itu, biar masih dalam jam kerja, dan mungkin yang ibu-ibu yang mempunyai putra putri di rumah kan masih bisa ada waktu untuk keluarga, seperti itu kakak-kakak semuanya. Kemudian kita lanjut dengan tatap maya modul 1.1, kita masuk ke refleksi. Saya share screen dulu. Monggo Kak Hana, silakan kalau mau bertanya. Ini apa, kalau di pagi hari kayaknya saya gimana ya, lebih tidak bisa mengikuti karena pagi hari kan jam mengajar. Kalau yang sudah kemarin itu biasanya setelah jam 1. Gimana Kak? Mohon maaf putus-putus biasanya setelah. Kalau misalkan Zoom di pagi hari itu saya tidak bisa mengikuti karena jam mengajar. Tapi kalau yang sebelumnya pas jadi guru penggerak itu kan Zoom-nya setelah jam 12, misalkan jam 1 sampai jam 4 seperti itu. Oh, oke. Insya Allah kita nanti kebanyakan akan di situ, maksudnya di setelah zuhur sampai waktunya selesai. Misalnya kalau 2 JP kan 90 menit, kalau 3 JP nanti berapa, berarti hampir 2 jam itu ya. Saya juga nanti masih bingung Kak ngomong 2 jam, karena jujur saja saya nggak terbiasa ngomong, apalagi di formal ya. Di formal itu bagi saya udah kesulitan tersendiri untuk ngomong. Ya kalau biasanya memang seperti itu. Biasanya kalau saya itu jam 1 sampai jam 4 itu, kalau kemarin di guru penggerak seperti itu. Kalau misalkan malam itu dari jam 7 sampai jam 9. Biasanya kalau malam itu hanya diperuntukkan untuk tugas pribadi, kelompok gitu. Jadi kalau bagi yang memiliki kesibukan, yang memiliki baby dan sebagainya, itu bisa diatur lah jamnya. Kan kalau kita beda. Kalau di guru penggerak itu kan banyak nggih anunya. Atau sama nggih kalau sama yang ini. Saya pikir sama deh. Tadi saya lihat kalendernya, tugas-tugasnya itu saya lihatnya agak sama. Putus-putus betul? Iya, cepatnya sama ya, karena ini kan blended, ada luring, ada ini juga terus tatap maya. Saya rasa sama. Kalau nanti, sama ya itu biasanya. Ya, insya Allah nanti, karena saya kan masih aktif di Pewasitan di nasional, nanti karena kalau saya itu sering keluar kota, mohon maaf, nanti misalnya saya dalam perjalanan atau apa, nanti saya insya Allah, misalnya kita kan udah ada surat tugasnya kakak semuanya, nanti ya mohon maaf kalau yang TK memang susah ya kalau nggak didampingi, tapi karena kalau misalnya kepepetnya itu saya malamnya, paginya harus keluar kota, misalnya ke Madura atau kemana, itu kan saya harus mempersiapkan, saya nggak bisa zoom di perjalanan kan, semuanya. Nanti mungkin saya zoom dulu, atau nanti kalau enggak saya sudah sampai di sana, kita bisa kita mulai habis bisa lah, tapi saya usahakan saya maksimalkan ini sebisa mungkin di
habis ini Kak, habis pelajaran selesai. Karena kalau yang pasti kemungkinan kalau hari Sabtu aja Kak, hari Sabtu karena kita ada pertemuan yang Sabtu. Nah itu kalau weekend kan saya berangkatnya Jumat, nanti Jumat Sabtu Minggu tugas, Senin udah sampai sekolah. Nah, itu Kak. Oh. Gitu ya Kak. Oke, Kita kalau gitu aja. iya. Iya. Share screen saya apakah sudah terlihat? Kita masuk modul 1.1 di sini tentang refleksi kakak-kakak. Refleksi untuk perubahan diri paradigma guru PJOK. Peserta tujuannya dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan refleksi sudah pelajari dan dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, ini tindakan seorang guru. Tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, kemudian kalau ini kan tindakan rutin, nah, kita bisa, mungkin kita secara tidak sadar kita sebenarnya sudah melakukan tindakan reflektif. Contohnya perbaikannya dalam refleksi perbaikan, kita mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin kita mengabsen, oh siapa hari ini karena tanggal 16 misalnya, nomor absen 16, silakan mengambil ini, ambilkan alat-alat olahraga, seperti itu. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, ini tindakan reflektif. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan mungkin dengan nggak harus misalnya 3 banjar atau seperti apa, kita bisa dengan lingkaran atau L atau U seperti itu ya. Terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lainnya, itu kita sudah melakukan reflektif. 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti data dan melakukan penilaian terhadap kesuksesan dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, welas asih. Kemudian melakukan tindakan berdasarkan pedagogi pendidikan yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog, mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan menghasilkan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang kita mencoba menganalisis cerita. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan. Nanti ini saya baca ini paragraf dan lain-lain ini, pertanyaan ini silahkan nanti difoto dulu, kemudian dijawab, nanti akan saya tampilkan ceritanya kakak-kakak semuanya. Pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktek mengajar Bapak atau Ibu selama ini. Kemudian apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Saya kasih waktu 5 menit ya kakak-kakak semuanya. Silakan. Ini untuk ceritanya berikut ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum mulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak.
letakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat dan menembak belanya kering basket. Tujuannya pembelajaran materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran Pak Raka menjelaskan tentang kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, meminta anak untuk saling membantu, yang murid berpasangan diminta berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan pertama, pengacara mendapatkan lutut pastikan bahwa mereka tidak melenturkan jari telapak tangan dengan fokus. Oke, silahkan ditulis ya kakak jawabannya di kolom chat dulu aja, nggak apa-apa.
Oke, terima kasih jawabannya kakak-kakak semua. Eh, sudah menjawab sambil jalan ya, sambil jalan. Coba, mohon maaf ini Kak Sumadi itu yang Kak Suhartati tadi nggih? Halo, apakah ada Kak Suhartati? Pak Suwando, Pak Raka dan Mutanti bersemangat ketika dengan baik berapa dilakukan dan kita jadi memahami dan praktekkan adik ketika dengan menjadi Pak Raka guru hati kita kreatif dan belajar berperan dan buat dengan kita untuk melakukan kita. Oke, luar biasa nih jawabannya. Coba Kak Alifian, silahkan dijawab pertanyaannya yang tadi. Yang pertama, bagaimana praktek mengajarnya, kemudian refleksi apa yang akan dilakukan jika menjadi Pak Rada, refleksi apa yang akan dilakukan. Monggo Kak Alifian juga. Cek. Oke. Ya, untuk yang poin 1 bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga itu sangat bagus karena Pak Raga sudah mengungkapkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Terus yang kedua itu sudah menerapkan pembelajaran yang kontekstual karena siswa itu diberi kesempatan untuk menjadi pelatih dan karena itu nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau mereka bermain basket dengan teman-temannya, nah itu mereka bisa menerapkan pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Raga tadi, bagaimana menjadi atlet dan bagaimana ketika menjadi pelatih. Terus juga sudah berpusat pada murid karena di sini murid sudah diberikan porsinya masing-masing dan guru hanya sebagai fasilitator. Seperti itu. Untuk yang refleksinya belum sempat ini mengerjakan Kak. Siap. Terima kasih Kak Alif ya. Dari jawaban Kak Alif tadi sudah bagus, sudah memang benar Pak Raga tadi sudah mengungkapkan tujuan pembelajarannya, kemudian pembelajarannya sudah bermain peran, ada yang jadi guru, ada yang jadi atlet, ada yang jadi wasit, dan kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mencoba merasakan sebagai ternyata jadi pelatih ini seperti ini, sebagai pemain ini seperti ini, begitu ya sebenarnya. Terus mungkin Pak Raga ini untuk refleksinya ke depannya seperti apa? Coba untuk Pak siapa yang belum hari ini? Kak Erni Mesaroh, coba yang pertanyaan nomor 2 silahkan dijawab Kak Erni, silahkan. Halo Kak Erni, apakah ada di layar monitor? Kalau tidak, coba Kak Rizky Baskoro Aji.
Pak Rizky silakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oh, ini mungkin baru sholat ya. Kak Novia, silakan Kak Novia. Tidak ada juga. Kak Hana, nomor 2 sudah dijawab belum Kak Hana? Halo Kak Hana. Halo. Kak Hana masih adakah? Ya. Oke. Maaf. Monggo untuk pertanyaan nomor 2 silakan dijawab Kak Hana. Itu tentang itu tadi ya, cerita yang tadi. Ya, cerita tentang Pak Raga. Oh, nah itu ceritanya kan yang di Pak Raga itu kan di slide-nya kan kecil, saya enggak bisa membaca. Jadi saya enggak baca. Oke, itu kan kecil toh. Saya mau. Oh iya, nggak apa-apa. Yang bisa besarin kan jenengan. Itu saya nggak bisa baca. Terus. Oke. Siap, nggak apa-apa. Ini nanti sebenarnya cerita apa soal-soal ini sudah ada di LMS. Nanti kalau ada waktu senggang, kalau nggak ini bisa dicek-cek di LMS ya kakak-kakak semuanya. Nanti bisa lihat di situ. Nanti sebelum mungkin kalau ada waktu senggang, kita kan bertemu masih hari Rabu, nanti bisa baca-baca dulu. Oke ya, saya rasa hari ini karena sudah lebih dari 90 menit, kita untuk hari ini kita akhiri dulu. Tapi sebelum untuk mengakhiri hari ini, kita salah satu untuk merefleksikan. Nah ini Kak Hana merefleksikan untuk pertemuan hari ini, silakan direfleksikan Kak Hana. Nanti kita foto bersama dulu karena setiap hari kita pertemuan harus foto bareng-bareng, nanti saya screenshot. Oke, silakan Kak Hana waktunya. Di on cam ya kamera. Yes, kamera on cam semuanya kalau tidak di perjalanan. Apa tadi tentang apa yang dilakukan hari ini? Oke, dari awal saya sangat senang sekali saya bisa mengikuti dari pembukaan, walaupun yang pertama ada di YouTube. Setelah itu saya bisa mengikuti live langsung di ini aplikasi ini. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman, ilmu yang diberikan selama kurang lebih 2 jam. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal dari saya Hana. Monggo selanjutnya. Bisa dengar suara saya? Oh, terdengar Kak. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Kita mohon untuk yang kakak-kakak semuanya silahkan kalau nggak di perjalanan bisa menghidupkan kameranya, kita foto bersama dulu.
Maaf untuk kamera saya harus nggak bisa dirusak ya Pak. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, matur suwun Pak Suwanda. Sekedap kula. Oke, maaf tadi tinggal sholat dulu. Tinggal sebentar tadi. Nggih, mboten napa-napa. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Apakah kita ada tatap muka tidak? Tatap muka ada nanti setelah pertemuan minggu ke-6. Sepertinya di gym, kalau kemarin di gym. Oh enggak, maksudnya kita ada praktek langsung atau kalau di Lokakarya itu ada nggak? Namanya Lokakarya atau Ada nanti langsung? langsung. Itu kan nanti ada tugas, nanti silakan. Itu tugas itu untuk merekam video pembelajaran 30 menit itu yang tanpa edit. Itu nanti kita buat untuk waktu pertemuan luring satu minggu kalau nggak salah nanti itu ada di schedule-nya, ada di kalender LMS Bapak Ibu semuanya, di kakak-kakak semuanya. Nanti kan kalender pendidikan kalender kegiatan kita juga sudah dikirim oleh Kak Faisal di grup WA. Nanti bisa dilihat bersama-sama. Itu nanti ada kalendernya, satu minggu kita luring, kita di sana membedah. Misalnya kalau kita udah buat video pembelajaran itu, kemudian kita belajar bersama-sama, kita bedah bersama-sama, seperti itu, Kak. Oh iya, Oke. Terima kasih. Sami-sami. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum ditutup untuk hari ini. Nggak ada, nggih? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk kita jimit lagi hari Rabu, insya Allah nanti ya sekitar jam-jam satuan lah. Nanti setelah ngajar atau setelah makan siang dan sholat sebagainya, kita ada 2 JP untuk masih membahas refleksi seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, mohon kita bekerja sama, kita nanti belajar bersama-sama. Saya juga di sini masih banyak belajar dengan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kita akhiri dengan doa syukur, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian saya tutup berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Terima kasih. Sampai berjumpa hari Rabu, kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, sudah saya foto di laptop. Semoga kalau yang ada kegiatan silakan melanjutkan kegiatannya, bisa meninggalkan room ini. Oh iya. Indah ya. Like, langsung di like.